Maju ke Piala Asia, Shin Tae-yong perlu benahi beberapa sektor. Fleksibilitas strategi timnas makin muncak. Sampai berjumpa lagi para pahlawan bangsa. Simak informasi selengkapnya hanya di KL News ID. Maju ke Piala Asia, sektor mana yang perlu dibenahi Shin Tae-yong? Timnas Indonesia U23 berhasil lolos dari babak kualifikasi Piala Asia U23 2024 berkat kinerja yang istimewa dari para anak bangsa. Shin Tae-yong, juru taktik asal Korea Selatan, menjadi sosok penting dalam keberhasilan ini. Berbekal filosofi dan strategi permainan yang cair, ia berhasil membawa Timnas Indonesia U23 tampil baik di kedua pertandingan yang dijalani melawan Chinese Taipei dan Turkmenistan. Sorotan juga tak terhindarkan dari para pemain, baik yang bermain di liga lokal maupun para pemain abroad. Dalam dua pertandingan tersebut, lini pertahanan Indonesia terbilang kokoh. Bahkan Hernando Ari mampu mencatatkan clean sheet menghadapi Turkmenistan dan China Taipei. Belum lagi kehadiran sosok tangguh macam Elkan Bagot dan Rizky Ridho di barisan pertahanan Indonesia makin menambah keperkasaan lini belakang timnas. Namun kita perlu cepat berbenah. Apalagi kedua tim tersebut yang dihadapi Indonesia bisa dibilang punya kualitas yang setara bahkan di bawah Indonesia. Hal itu tentu berbeda apabila dibandingkan dengan kontestan Piala Asia 2024 mendatang. Bergeser ke lini tengah. Sejauh ini perpaduan Marcelino Ferdinand, Ivar Jana, dan Arkan Fikri mampu menghipnotis jutaan pasang mata penonton dengan passing-passing mereka yang begitu cair. Akan tetapi tak bisa dipungkiri bahwa terkadang kombinasi dan kreativitas mereka mandek, terutama jika harus berhadapan dengan tim-tim yang menerapkan high press seperti pada laga menghadapi Turkmenistan. Namun mereka masih mempunyai kualitas yang cukup apik untuk berjuang di Piala Asia nanti, seandainya berada di dalam kondisi prima. Untuk barisan depan sendiri, Shin Tae-yong sempat menuturkan bahwa filosofi sepak bolanya tidak bergantung kepada striker untuk mencetak gol. Terlebih lagi, selama ini Indonesia memang sedang mengalami pasang surut terkait pemain yang berposisi sebagai ujung tombak. Meskipun demikian, tetapi Witan, Ramadan Sananta, Rafael Struijk, dan Hoki Caraka masih bisa dibilang sebagai ancaman nyata bagi lini pertahanan lawan. Skema serangan udara timnas bakal kejutkan Asia. Selama ini tim besutan Shin Tae-yong lebih dikenal dengan permainan transisi dan aliran bola dari kaki ke kaki. Namun hal itu perlahan bergeser, sebab Indonesia mempunyai cukup banyak stok pemain jangkung yang kuat dengan duel udara kali ini. Sebut saja nama Hoki Caraka, Ramadan Sananta, hingga Elkan Bagot. Hal itu makin menambah variasi serangan timnas merah putih menjadi tak tertebak. Kehadiran mereka membuat duel udara yang dilancarkan timnas lewat crossing maupun lemparan ke dalam ala Pratama Arhan makin mematikan. Terlebih lagi postur pemain Indonesia secara umum bisa dibilang cukup kecil apabila dibandingkan dengan kontestan Piala Asia yang lain. Sampai jumpa para pahlawan bangsa. Usai menjalani dua laga kualifikasi Piala Asia, kini saatnya para pemain abroad untuk kembali ke klub asalnya masing-masing. Di antaranya adalah Rafael Struijk dan Ivar Jana. Melalui sebuah rekaman yang dibagikan seorang fans di sosial media, solidaritas kedua sahabat itu tampak jelas ketika mereka memutuskan untuk pulang ke Belanda bersama-sama. Tak lupa mereka melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan kepada penggemar yang meneriakan nama mereka berdua.
Indonesia akan kembali menjalani laga di bulan depan menghadapi Brunei pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Besar kemungkinan bintang-bintang muda yang bersinar bersama timnas U23 akan kembali dipanggil, mengingat kebiasaan Sinteyong untuk mengikutsertakan para pemain muda. Itulah rangkaian berita terkini seputar timnas Indonesia. Marilah kita terus kawal pasukan Garuda hingga merengkuh kesuksesan di level Asia dan dunia. Terus nantikan info terupdate seputar sepak bola tanah air hanya di GL News ID. Sekian, terima kasih dan bravo sepak bola Indonesia.